Silent, Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk lebih lagi masuk ke dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Puji Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita ambil waktu 1-2 menit di hadapan Tuhan pagi hari ini. Masing-masing pribadi kita datang dan berdoa. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan hidup kita. Kita mau beri yang terbaik bagi Tuhan Yesus pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kalau sampai hari ini kami masih ada semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sebulan Tuhan sudah sertai perjalanan kami. Dan kami boleh berada di bulan yang baru, di bulan Maret tahun 2026 ini Tuhan. Dan kami mau mulai bulan ini bersama-sama dengan Tuhan. Kami tidak mau berjalan kalau bukan bersama Tuhan, karena kami tahu bahwa tanpa Tuhan kami tidak mampu. Oleh sebab itu Tuhan, selidiki setiap hati kami. Ampuni segala pelanggaran kami Tuhan. Sekiranya ada niat jahat dalam hati kami, tentulah Engkau tidak berkenan. Oleh sebab itu pagi hari ini, ampuni segala dosa pelanggaran kami. Layakkan kami Tuhan, kuduskan kami, sehingga kami boleh layak masuk dalam hadirat-Mu. Dan kami percaya saat perkenanan-Mu turun atas kehidupan kami, setiap doa-doa yang kami naikkan, setiap pergumulan-pergumulan yang kami hadapi, Tuhan sudah siapkan jawabannya bagi kami. Karena Tuhan kami Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Terima kasih Tuhan, tempat ini Engkau kuduskan dengan kuasa darah Yesus. Kau pagari dengan malaikat-Mu Tuhan. Dan kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar Engkau bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Menyatakan kuasa-Mu di tempat ini. Ditinggikan Engkau Tuhan di tempat ini. Dimuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Mari siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Kita mau berdiam dalam hadirat Tuhan, karena kita percaya ada kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Sekali lagi katakan, ku rindu. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku,
Ini kerinduan kami pagi hari ini Tuhan. Rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Oh, di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Yesusku, Kau kerinduan, katakan menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu. Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Amin. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Katakan menyembah-Mu, menyembah-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Tuhan dan Rajaku, kami memuji-Mu, memuji-Mu. Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu, amin, bahagiaku penuh. Sungguh kami rindu diam dalam bait-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan, ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu Tuhan, di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Yesusku, Kau kerinduanku, katakan menyembah-Mu, menyembah-Mu. Oh, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu. Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Menyembah-Mu, menyembah-Mu, kami menyembah-Mu. Kami memuji Engkau Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Katakan sembah Dia, menyembah-Mu. Amin. Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu. Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku
Kita tetap menyembah Dia pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Engkau satu-satunya dalam hidup kami. Engkau sumber pertolongan kami. Dalam hadirat-Mu ada damai sejahtera Tuhan. Dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Ya Rabbi kata kaya lepas. Ya Rabbi kata kaya. Terima kasih Tuhan. Mari dengan segenap hatimu Bapak Ibu Saudara, kita datang kepada Tuhan pagi hari ini, merendahkan diri kita. Biar hanya Tuhan saja yang ditinggikan, biar hanya Tuhan saja yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Katakan hadirat-Mu. Memenuhiku, hadirat-Mu Tuhan. Hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Katakan hadirat-Mu. Samping kiri kananmu, mari bangkit kita serukan nama Yesus pagi hari ini. Haleluya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara, sebab nama Yesus. Haleluya. Bangkit serukan nama Yesus. Mari maju, nyatakan kuasanya dengan iman. Katakan
dan kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari yang lebih dari pemenang, lebih lagi kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Kita bersuka cita pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa bagi ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Saya mengundang anak-anak sekolah minggu untuk boleh maju ke depan. Kita akan berdoa dan memberkati ibadah sekolah minggu pagi hari ini.
Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa bersatu hati memberkati ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah sekolah minggu ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Engkau juga hadir tengah-tengah mereka, memberkati anak-anak ini Tuhan. Mereka boleh bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Berkati guru sekolah minggu yang akan mengajar, berikan kasih Bapa dalam hidupnya, boleh mendidik anak-anak ini seturut dengan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah sekolah minggu pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Hari yang terbesar, katakan sama-sama, hari yang terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah Bapa yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih yang terindah, amin. Hati yang mulia, hanya kami temukan dalam-Mu Tuhan. Hanya ku temukan di dalam-Mu. Terima kasih Yesus, Yesusku. Ini pujian dari hati kami. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktu kami. Selalu di setiap waktu.
adalah pengorbananmu di atas kayu salib. Kau selamatkan kami bukan dengan barang mana, bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah-Mu yang suci, darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib, hingga kami boleh menerima keselamatan yang kekal itu. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu, segala anugerah-Mu bagi kami. Maka waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami, cuaca yang baik Tuhan, untuk kami datang bersekutu memuji menyembah Kau. Dan kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami, Roh Kudus, akan memberkati setiap pujian penyembahan kami. Dan tiba saatnya kami merindukan firman-Mu Tuhan. Oleh sebab itu, mari urapi setiap kami Tuhan. Kami yang datang dengan lemah Tuhan, kuatkan. Berikan kami hati hamba Tuhan untuk menerima berkat firman-Mu. Ampuni segala dosa kesalahan kami. Kalau sampai detik ini Tuhan, kami masih banyak melakukan pelanggaran kami di luar kehendak-Mu. Urapi kami Tuhan, berikan kami hati hamba, telinga sebagai seorang murid yang mau duduk tenang untuk menerima berkat firman-Mu. Urapi hamba-Mu secara khusus, kuasai seluruh tubuh jiwa roh hamba-Mu. Biar Kau pakai hanya sebatas alat-Mu, mulut bibir hamba-Mu, dan hamba bersembunyi di balik firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap menerima berkat kepada dalam firman-Mu. Yang siap mendengar dan menerima berkat kepada dalam firman Tuhan, sama-sama kita katakan, beri kemuliaan yang mulia Tuhan. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan. Saudara, kita tahu semua tema hari ini yaitu yang dikasihi. Pembahasan kita terambil dari ayat 20. Firman Tuhan berkata, semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kaki saudara dan saya. Amin. Kasih karunia Yesus, Tuhan kita yang menyertai saudara dan saya. Tanpa penyertaan Yesus, kita tidak akan mengalahkan iblis di bawah kaki kita. Oleh sebab itu, saudara, kita hari ini mau belajar bagaimana cara untuk menghancurkan iblis di bawah kaki kita. Bagaimana cara kita belajar firman Tuhan untuk menghancurkan iblis di bawah kaki kita, sehingga dia tidak berkuasa lagi di hidup kita. Poin yang pertama, Yakobus 4 ayat 7. Yakobus 4 ayat 7. Firman Tuhan berkata apa? Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripada saudara dan saya. Amin. Nah, kenapa firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa kita harus tunduk kepada Allah dan melawan iblis, sehingga iblis lari daripada saudara dan saya? Kita tahu iblis diizinkan berkuasa di dunia ini sementara. Iblis tahu di mana kita kesukaan kita yang bertentangan dengan firman Allah. Ya, pesta pora, perselingkuhan, pokoknya semua yang tidak baik itu baik bagi dunia, tapi bagi Tuhan itu sangat tidak baik. Oleh sebab itu, untuk mengalahkan iblis di bawah kaki saudara dan saya, kata firman Tuhan, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka dia akan lari daripada. Tunduk kepada Allah dalam segala hal. Tidak mungkin kita sekaligus, tetapi kalau saudara dan saya sudah mau melangkah satu persatu, percayalah janji firman Tuhan,
bahwa Dia akan memberikan kita Roh Kudus, yaitu penolong, penghibur, Roh kebenaran yang mengajarkan kita, mengingatkan kita akan apa yang Ia kehendaki. Bahkan bagi kita semua, Dia berkata dalam Matius 28 ayat 20, jadikanlah semua suku bangsa ini muridku, dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan apa yang kuperintahkan mereka. Jadi kalau seseorang mengajar firman Tuhan tidak sesuai firman Tuhan, minta maaf, harus diubah. Karena Dia mengajar, ajarlah mereka melakukan apa yang sudah kuperintahkan kepadamu, dan aku akan menyertai kau sampai kepada kesudahan. Itu jadi firman Tuhan, ya. Nah, bagaimana cara kita untuk tunduk kepada Allah, ya? Karena firman Tuhan berkata, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Makanya kan, kalau iblis lari daripada kita, siapa lawan kita? Kita lebih dari pemenang. Ya. Caranya untuk tunduk kepada Allah, kita baca di dalam Yakobus 4 ayat 8 dan 10. Yakobus pasal 4 ayat 8 dan 10. Mari saya rindu setiap kita membacakan, merenungkan dan mengingat akan firman Tuhan. 1, 2, 3. Mendekatlah kepada Allah dan Dia akan mendekat kepadamu. Daripada tanganmu hai kalau orang-orang berdosa, dan sujudkanlah hatimu hai kamu yang berdoa. Lanjut ayat 10. Saudara, rendahkanlah diri di hadapan Tuhan, dan Dia akan meninggikan kamu. Amin. Amin. Kembali ayat 8. Firman Tuhan kata, mendekatlah kepada Allah. Jadi saudara dan saya jangan jauh dari Allah. Dan Ia akan mendekat kepada. Kalau saudara dan saya mendekat kepada Allah, maka janji firman Tuhan, Ia akan mendekat kepada saudara dan saya. Ia ada dalam hidup kita, ya. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Berarti saudara dan saya harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, harus hidup kudus di dalam kehendak Tuhan, dan sucikanlah hatimu. Jangan ada lagi dusta di dalam hidupmu, jangan ada lagi dendam di dalam hidupmu, jangan ada lagi yang tidak berkenan di dalam hidupmu. Hai kamu orang yang berdua hati, karena Allah kadang mendua hati. Banyak hal-hal di sini baik, di sana baik, semua padahal tak baik. Jadi saudara harus hidup, jangan berdua hati lagi, ya. Kalau saudara lakukan itu, saya percaya iblis pasti ada di bawah kakimu, dan iblis akan menyadar padamu. Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang yang berdosa. Kita semua orang berdosa. Siapa di antara kita yang tidak berdosa? Firman Tuhan berkata, tidak ada seorang pun manusia yang tidak berdosa. Kita dibenarkan karena firman Tuhan. Oleh sebab itu, belajarlah untuk mengalahkan iblis, untuk iblis jauh dari kita. Maka kata firman Tuhan, tunduklah kepada Allah. Jangannya, mendekatlah kepada Allah. Jangan jauh daripada Dia, ya. Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang berdua hati. Itu cara untuk mengalahkan iblis, untuk iblis lari daripada hidup kita, ya. Ayat 10 berkata apa? Dari Yakobus 4, hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Ini syarat untuk tunduk kepada Tuhan,
Maka saudara dan saya, karena firman Tuhan, iblis akan lari pada saudara dan saya. Yang membuat kita jatuh, yang membuat kita tidak sadar, yang membuat kita bertengkar, yang membuat kita pecah belah, yang membuat segala-galanya, itu karena iblis, saudara. Ada ego, tidak mau saling merendahkan diri. Merasa diri yang terhebat, merasa diri yang terbaik. Pasti orang begitu tidak mendekat kepada Allah. Karena belajarlah seperti firman Tuhan tadi, ya, mendekatlah kepada Allah. Maka Dia akan dekat dengan kita. Dia akan mengajar kita apa yang kita harus lakukan, apa yang harus kita hidupi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau tidak, saudara, tidak payah. Iblis akan selalu ada, karena dia seperti singa yang mau mengelilingi kita. Di mana saat kita lengah, maka dia akan masuk. Dia membuat kita sakit, dia membuat kita susah, dia membuat kita bertengkar, dia membuat rumah tangga hancur, dia membuat segala-galanya hidup pesta pora, bahkan hidup dalam persinahan dan segala hal. Tapi kalau saudara mau melakukan itu, maka iblis itu pasti lari dari saudara. Hidup saudara akan berubah, ya, bukan karena kemampuan kita. Kita ini tidak ada apa-apanya. Kedagingan kita jauh lebih banyak daripada hidup kita. Tapi karena Dia sudah berjanji kepada kita semua yang percaya akan namanya, bahwa Dia akan memberikan kita roh penolong, penghibur, roh kebenaran yang mengingatkan kita apa yang Dia sudah perkatakan dan menyertai saudara dan saya. Dia akan melindungi kita, memberkati kita. Pokoknya semua yang terbaik Tuhan janjikan bagi kita. Tapi syaratnya saudara harus seperti di Yakobus 4 ayat 8 sampai 10 itu. Nah, sehingga iblis itu dengan sendirinya lari daripada saudara, ya. Makanya saudara, saya sering biasa mengingatkan untuk kita tidak main-main HP, untuk tidak mondar-mandir, untuk tidak apa. Karena apa? Itulah ibadah yang sejati. Kalau itu kita tidak lakukan, percayalah iblis akan selalu menggoda kita. Lewat apa? Lewat ibadah, lewat korek-korek, lewat cerita-cerita, lewat segala. Itu iblis mengganggu kita, sehingga kita tidak takut akan Tuhan, dan kita tidak ada Roh Kudus dalam hidup kita, sehingga keadaan kita ya begitu-begitu. Ya. Hati-hati. Oleh sebab itu saya selalu ingatkan, ya, termasuk semua cucu-cucu saya, ya, pemain musik apapun, hati-hati. Di YouTube itu kelihatan, saudara, kalau kita direkam, ada yang bermain-main, ada yang buka-buka HP, ada yang cerita, ada yang bangun korek-korek. Ini ibadah kita yang sejati atau tidak? Bagaimana kita bisa melawan iblis kalau hidup kita selalu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan? Dan kita harus belajar, ya, caranya itu, ya. Di Yakobus 4 ayat 8 sampai 10, Roma 1, Roma 12 ayat 1, ya. Kita harus selalu hidup berpadangan dengan Injil. Kita baca Wahyu 12 ayat 10 dan 11. Nama Tuhan dimuliakan. Hiduplah tunduk kepada Allah, lawanlah iblis. Syaratnya menunduk kepada Allah yaitu Yakobus 4 ayat 8 sampai 10, ya. Roma 12 ayat 1, ya. Matius 16 ayat 19. Sehingga Matius 12 ayat 29 diberikan kepada saudara. Buat kebenaran firman-Mu, ajarkan untuk tunduk kepada Engkau, sehingga
iblis akan lari daripada kita. Segala masalah persoalan, perpecahan, kebutuhan hidup, kesehatan, apapun juga, Kaulah yang punya. Kau yang berfirman, maka semuanya jadi. Kau menciptakan langit dan bumi dan segalanya. Engkau yang berjanji, berkuasalah atas burung-burung di udara, binatang di darat, tumbuh-tumbuhan, ikan-ikan di air. Di mana kaki saudara dipijakan, di situ tanah itu akan diberikan kepada. Amin. Iman, jadi firman Tuhan. Lakukan kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan kepada kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah tubuh yang tidak pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita sambut dalam nama Yesus. Firman Tuhan berbunyi demikian. Demikianlah ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita sambut dalam nama Yesus. Sudah engkau mendengar kerinduan umat. Mereka mau sembah kau selama hidup mereka, karena darahmu sudah menyelamatkan mereka. Darahmu sudah mengampuni umat. Darahmu sudah menyucikan mereka. Bahkan tubuhmu menggantikan tubuh jasmani mereka. Jika kami semakin kecil dan kau semakin besar, kami boleh memuliakan namamu di dalam kehidupan kami, di setiap waktu Tuhan. Maka kami boleh menjadi saksi, menjadi terang dan garam dunia dimanapun kami berada. Bahkan menjadi saksi sampai seluruh Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan ke ujung bumi. Kami akan bersaksi untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Hamba percaya tidak ada satupun umatmu yang kau lewati. Semuanya Tuhan sudah berkati lewat tubuh dan darahmu. Mereka semakin mengenal Engkau, semakin takut akan Engkau, mengasihi Engkau lebih dari segalanya. Karena tidak ada orang yang melebihi Engkau. Mengasihi kami dengan memberikan anakmu yang tunggal, supaya kami tidak binasa. Ajar kami Tuhan untuk mengasihi Engkau lebih dari segalanya, lebih daripada apa yang kita miliki Tuhan, lebih daripada apa yang kita punya Tuhan. Karena Engkau sudah memberikan nyawa. Terima kasih Tuhan. Berkati umat mereka yang datang dengan sakit, hamba percaya Kau sesembuhkan mereka dengan kuasa darah. Bahkan terikat Kau lepaskan mereka dengan kuasa darah. Maka setiap kami selalu dalam perlindungan-Mu, dalam kuasa, dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari yang percaya sudah diberkati dengan tubuh dan darah Kristus, diselamatkan, dilindungi, disertai, dan dipelihara. Sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan yang mulia Tuhan Yesus. Saya kembalikan kepada Selamat duduk kembali jemaat yang diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya percaya setiap kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, dan saatnya kita akan memberikan persembahan kita, korban syukur kita di hadapan Tuhan. Sekali lagi kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu Saudara.
Tuhan Yesus, saatnya kami akan berikan persembahan kami, korban syukur kami, biarlah berkenan di hati Tuhan. Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan yang memberikan persembahan mereka, korban syukur mereka, diakonia mereka, berkati Tuhan dalam kehidupan mereka, bahkan yang mengembalikan persepuluhan mereka yang adalah milik-Mu. Tuhan, bukakan tingkap-tingkap langit-Mu, mencurah limpahkan berkat-Mu sampai umat-Mu berkelimpahan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, terima kasih untuk pelayanan hambanya Bapak Gembala, Bapak Pendeta Franz Joseph. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan dengarkan beberapa pengumuman Bapak Ibu Saudara. Ya, hari Jumat kembali kita berjumpa di lantai 12 di tempat ini, Hotel Grand Maleo, jam 7 malam. Ada menara doa, praise and worship. Jadi Bapak Ibu Saudara boleh bergabung bersama-sama. Kita memuji menyembah Tuhan sama-sama hari Jumat jam 7 malam di lantai 12. Dan kemudian minggu depan kembali kita akan berjumpa kembali dalam ibadah raya di Anugerah Makassar jam 10 pagi di tempat ini. Bapak Ibu Saudara, kita akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta David Ladapi. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang punya anak-anak sekolah minggu, boleh dibawa bersama-sama untuk memuji menyembah Tuhan, beribadah sekolah minggu di tempat ini. Puji Tuhan, itu saja pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa bersyafaat bersama-sama kepada Bapak Pendeta David Ladapi. Boleh membawa kita dalam doa syafaat. Ya, mari kita berdoa bersama. Segala hormat, kemuliaan, pujian, syukur kami kembalikan kepada-Mu Tuhan, di mana kami telah menyembah memuliakan Engkau, telah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, bahkan telah menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami telah memberikan yang terbaik untuk pelayanan di tempat ini. Semuanya Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Tiba saatnya kami berdoa bersyafaat Tuhan. Kami serahkan Tuhan akan gereja-Mu GB Anugerah di tempat ini di mana kami berkumpul beribadah bersehati. Tuhan tolong mulai hamba-Mu, gembala kami Bapak Pendeta Franz Julius Joseph bersama dengan Ibu yang terkasih. Tuhan tolong di dalam kehidupan pelayanan, di dalam rumah tangga, dalam setiap kehidupan keberadaan apapun yang dikerjakan. Tuhan berkati dengan melimpah kekuatan, kesehatan, berkat-berkat dari Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel tercurah baginya. Tuhan turun atas kami seluruh jemaat Tuhan, untuk kami menikmati dalam hidup kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, bisnis usaha kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan bagi setiap pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian di dalam pelayanan tempat ini.
baik itu pemberita firman-Mu, WL singers, tamborin, pemain musik, multimedia, penerima tamu, apapun yang dikerjakan sekecil apapun berharga di mata-Mu Tuhan. Oleh itu Tuhan, berkati mereka semua dengan kerinduan mereka di dalam pelayanan mereka. Kami juga berdoa Tuhan bagi seluruh jemaat-Mu yang senantiasa setia beribadah untuk datang di hadapan-Mu Tuhan, baik itu di dalam menara doa, baik dalam ibadah raya Minggu pagi juga Tuhan, tolong mereka. Apa yang menjadi keinginan, kerinduan mereka, Tuhan curahkan belas kasihan-Mu, berkat-Mu yang melimpah, perlindungan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan program-program gereja-Mu sepanjang minggu, sepanjang bulan, bahkan sepanjang tahun yang berjalan. Begitu pula untuk yuk Tuhan, Tuhan berkati dalam persekutuan mereka, begitu pula anak-anak sekolah minggu, semuanya Tuhan memberkati. Kami juga berdoa Tuhan, datangkan jiwa-jiwa yang baru dari utara, timur, barat, selatan, menjadi milik-Mu Tuhan untuk bersama-sama dengan kami beribadah di tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya tempat-tempat ini dipenuhi oleh orang-orang yang rindu beribadah. Terima kasih Tuhan, ingatkan jemaat-Mu yang senantiasa lalai datang beribadah, ketuk pintu hatinya untuk datang beribadah, sehingga kami dapat berkumpul bersehati menyembah memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga akan pemilik Hotel De Maleo bersama seluruh keluarga, karyawan, staf yang ada, juga Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Pemerintahan bangsa kami dari tingkat pusat sampai pelosok desa, aparat TNI dan Polri, para medis, dokter, perawat, suster yang ada, semuanya Tuhan berkati sehingga mereka dapat bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab, takut akan Engkau.